Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nining yang akan menemani Anda untuk beberapa menit ke depan dan akan memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Informasi pertama, peringati Hari Ulang Tahun Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia atau PATELKI ke-39. Dewan Pengurus Cabang DPC PATELKI Kabupaten Kuburaya mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, PATELKI, ke-39, Dewan Pengurus Cabang PATELKI Kabupaten Kuburaya mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu pagi, 27 April 2025, di Pasar Bahagia, Desa Kuala II. Kepala Desa Kuala II, Abbas menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Tentunya sangat bermakna, apalagi kegiatan pemeriksaan kesehatan ini termasuk jarang dilakukan. Maka setiap ada kegiatan seperti ini, insya Allah sangat baik dan sangat diperlukan oleh masyarakat kita, ujarnya. Abbas juga berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala, mengingat jumlah warga yang cukup besar serta kebutuhan pemeriksaan kesehatan yang tinggi di kalangan masyarakat. Tentunya sangat bermakna, apalagi kegiatan pemeriksaan kesehatan ini termasuk jarang dilakukan, maka setiap ada kegiatan seperti ini insya Allah sangat baik dan sangat diperlukan oleh masyarakat kita. Maka untuk itu kami sangat berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara kontinu, ya, entah per bulan ataupun per semester atau per tahun gitu kan. Dan mengingat juga memang warga kami sangat besar, mencapai 30.000 jiwa, dan ini harapan kami dengan kegiatan ini membantu warga masyarakat kami, terutama warga masyarakat kami tidak mampu yang harus berobat atau periksa ke dokter kan mahal. Jadi nggak ada kegiatan ini insya Allah sangat membantu, dan harapan kami semoga ini bisa dilaksanakan pada hari-hari yang akan datang. Ketua DPC PATELKI Kabupaten Kuburaya Yulia Kusumawati menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Target kita yang sudah tercapai pada hari ini adalah 115 orang yang sudah kita periksa sampai dengan saat ini, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan penyakit tidak menular. Lebih lanjut, Ketua DPC PATELKI Kabupaten Kuburaya menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah, terutama cek kesehatan gratis, serta siap bersinergi dalam upaya menyehatkan bangsa. Dalam hal ini, kami juga didukung penuh oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Juga pastinya kita turut serta membangun Kuburaya di era kepemimpinan Bapak Bupati kita, pungkasnya. Jadi program kita dalam rangka bakti sosial Hari Ulang Tahun PATELKI yang ke-39 ini adalah pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat di Desa Kuala II, pada khususnya di Kabupaten Kuburaya. Kita melakukan pemeriksaan gula darah, pemeriksaan asam urat, dan pemeriksaan kolesterol. Target kita yang sudah tercapai pada hari ini adalah 115 orang yang sudah kita periksa sampai dengan saat ini. Ya pastinya kita dari PATELKI itu kan menginginkan agar warga itu mengerti dan paham tentang pentingnya pemeriksaan penyakit tidak menular ke instansi, ke tempat pusat pelayanan kesehatan, baik rumah sakit ataupun puskesmas ataupun klinik. Dan juga sebenarnya dari PATELKI ini kita mendukung program dari pemerintah cita Presiden, yaitu CKG, cek kesehatan gratis, di mana PATELKI siap bersinergi menyehatkan bangsa. Dalam hal ini kami juga didukung penuh oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Juga pastinya kita turut serta membangun Kuburaya di era kepemimpinan Bapak Bupati kita. DPC PATELKI Kuburaya mengucapkan
selanjutnya, Wakil Bupati Kuburaya, Sukiryanto mengapresiasi Bank BNI atas kehadirannya dalam mewujudkan layanan digital perbankan di Kabupaten Kuburaya. Ia menilai keberadaan BNI akan sangat membantu terutama dalam memberikan solusi bagi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Berikut berita selengkapnya. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengapresiasi Bank BNI atas kehadirannya dalam mewujudkan layanan digital perbankan di Kuburaya. Ia menilai keberadaan BNI akan sangat membantu, terutama dalam memberikan solusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kabupaten Kuburaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran layanan BNI. Kami berharap Bank BNI hadir membawa solusi bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi permasalahan akses keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ujar Sukiryanto saat relokasi outlet Bank BNI di Kuburaya pada Senin, 28 April 2025. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pihak terkait akan mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala keuangan yang dihadapi masyarakat. Kami dari pemerintah Kabupaten Kuburaya mengucapkan terima kasih dengan ada outlet yang luar biasa ini tentu layanan digital semua ini. Jadi yang kita harapkan BNI bisa berpartner dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Apalagi kita tadi di sambutan saya minta BNI mewakili bank yang bisa membantu masyarakat MBR yang bermasalah dengan IDEP itu. Di IDEP itu masyarakat siap untuk melunasi. Tapi hukuman itu yang berat. Berarti kalau dia mau tahun ini, tahun depan baru bisa. Nah ini nanti kami carikan solusi dengan Pak Dedi, carikan solusi dengan Pak Ito. Nanti tadi sudah dijelaskan oleh Pak OJK dengan BI. Ini luar biasa gitu ke depan. Bayangkan sekarang kita ini 3 juta unit rumah. Kalau hanya diambil dari Sumatera, dia Medan, terus Sulawesi, Jabodetabek, nggak kebahagiaan kita. Sementara di sini dimasukkan semua IDEP masyarakat MBR itu. IDEP-nya semua kol 5. Nah ini yang kita harus solusi. Yang cari solusi siapa? Asosiasi, bank yang PKO, developer, OJK, BI. Nah ini mudah-mudahan Bank BNI dengan hikmahnya hari ini kita buka outlet baru, bisa ke depan kita ada pertemuan lagi untuk mencari solusi hukuman itu. Namanya hukuman 1 tahun itu untuk masyarakat MBR hutang 300 jadi 3 juta. Karena 3 tahun tak dibayar. Dia nyamannya pinjam 3 juta padahal itu menghancurkan nama baik seluruh bank di Indonesia. Nah, Sementara itu, Kepala Cabang 3 BNI Kalbar, Nova Kristo, menjelaskan bahwa salah satu permasalahan yang akan ditangani adalah terkait layanan informasi debitur dari Otoritas Jasa Keuangan, khususnya bagi masyarakat yang mengambil rumah subsidi. Masih ada kendala di sistem informasi debitur masyarakat, seperti kasus pinjaman kecil yang terlupakan namun bunganya terus berjalan. Misalnya, meminjam Rp300.000, namun karena tidak dilunasi, dalam waktu tertentu bisa membengkak menjadi Rp3 juta. Ini menjadi masalah yang perlu diedukasikan ke masyarakat, khususnya terkait pinjaman online, jelas Nova Kristo. Lebih lanjut, Nova Kristo menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan menghadirkan layanan digital berbasis cash management system yang memudahkan masyarakat dalam berbagai transaksi pembayaran. Dengan sistem ini, kami berharap bisa mendorong peningkatan literasi keuangan dan memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan secara lebih efisien, tutupnya. Jadi ini kan saya baru ketemu dengan salah seorang figur ya, wakil bupati yang menurut saya itu cukup luar biasa. Ya, visioner. Saya tuh ide-ide seperti ini menurut saya hal yang positif. Apalagi di Kuburaya, saya ini baru di sini ya, tapi saya melihat Kuburaya ini kan potensi ekonominya kan tinggi. Terlebih peluang dari untuk perumahan ini, level PP. Dia mungkin tanahnya kalau saya lihat sebagian itu ada yang tanah keras, ada yang gambut ya. Nah ini model kontur tanah ini di Kalimantan ini kan umumnya itu kan gambut ya. Nah sementara di sini ada yang gambut, ada yang enggak. Tapi persoalan yang saya temukan di lapangan, yang gambut itu pun bagus ininya. Itu satu. Yang kedua, tipe ininya walaupun FLPP tapi mirip-mirip komersil. Nah itu yang menarik. Cuma kan ada satu isu lah ya disampaikan oleh beliau tadi. Banyak yang katakan tadi ada 10 yang ajukan, 10 ditolak karena sliknya kan sistem informasi debiturnya ya.
Nah ini tentunya jadi cukup menarik dari informasi yang beliau sampaikan. Ternyata itu ada yang cuma ngambil 300.000 tapi dia udah lupa. Dan kemudian kalau pinjol itu kan bunganya kan nambah terus kan. Ya kita minjam 300 mungkin bisa jadi 3 juta di kemudian hari. Nah ini mungkin salah satu juga edukasi ke masyarakat, hati-hati untuk melakukan pinjaman online. Nah selama dia hutangnya nggak dilunasi itu nantinya akan menjadi beban. Nah terkait yang disampaikan Pak Wabub tadi yang IDEP itu nanti kita akan duduk bersama, kita akan lihat karena bisa saja dia mendapatkan IDEP itu dia lunasi sekarang ini kan ketentuannya harus 1 tahun baru dia bisa ngambil. Nah mungkin relaksasinya ini yang harus kita duduk bersama, siapa tahu bisa dimajukan seperti itu. Tapi di kami sisi perbankan yang terkait IDEP itu kita akan cek juga apa sih yang menyebabkan dia sampai jadi masuk ke IDEP itu. Karena misalnya contoh nih, ada yang orang punya kartu kredit, dia nggak aktivasi, dia dapat kartu tapi nggak diaktifasi. Tapi kan iuran tahunannya kan jalan. Nah akhirnya iuran tahunan itu akan menjadi tunggakan. Padahal sebetulnya dia tidak memanfaatkan ininya. Nah itu yang akan menjadi bermasalah di IDEP-nya. Berita selanjutnya, pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Kuburaya yang ke-11 dibuka secara resmi oleh Bupati Kuburaya Sujiwo yang dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Berikut berita selengkapnya. Pembukaan MTQ tingkat Kabupaten Kuburaya yang ke-11 dibuka secara resmi oleh Bupati Kuburaya yang dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Sungai Raya Provinsi Kalimantan Barat pada Senin, 28 April 2025. MTQ tersebut dibuka dengan ditandai penabuhan hadrah dan mengusung tema Wujudkan Masyarakat Qur'ani untuk Kuburaya Melayani dan Maju. Bupati Kuburaya Sujiwo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas terselenggaranya MTQ tingkat Kabupaten Kuburaya di tengah-tengah adanya Inpres 01 mengenai efisiensi anggaran. Ia juga menyampaikan dengan keyakinan terhadap Kori dan Koriah dengan kembalinya mereka di pangkuan Kabupaten Kuburaya bisa meraih kemenangan di MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Kita kabupaten yang pertama kali menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran di masing-masing kabupaten kota. Dan ini memang kita instruksikan untuk lebih awal supaya kita tidak kecolongan. Kemudian tadi sambutan saya jelas bahwasanya kita minta para pihak dilibatkan. Kementerian Agama, pimpinan pondok pesantren, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, semua elemen dilibatkan untuk berembuk dan diskusi. Kemudian sebagai stimulus, saya berikan apresiasi. Kalau Kuburaya juara umum, maka juara satunya kita akan berangkatkan umroh sebagai hadiahnya. Kalau 25 emas, maka 25 orang kita akan berangkatkan untuk umroh.
dan diikuti oleh 9 kafilah dari semua kecamatan, jumlah 320 qori-qori'ah, kecuali untuk kategori hadis. Hadis nanti kita akan seleksi langsung ke pondok-pondok pesantren, lembaga pendidikan, nanti kita seleksi langsung. Pertama, terima kasih kepada Pak Bupati telah membuka secara resmi acara MTQ ke-11 di Kecamatan Sungai Raya. Untuk kegiatan akan dilaksanakan selama 6 hari, mulai dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025, dengan jumlah peserta 322 orang, dengan berbagai tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan ini di kantor Camat Sungai Raya. Harapan kita adalah semuanya bisa berjalan lancar, kemudian berkompetisi dengan sehat, supaya mendapatkan juara-juara yang nanti akan kita kirimkan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Utusibau. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kuburaya secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan bagi 34 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 di Aula Kantor Bupati Kuburaya. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya secara resmi menyerahkan surat keputusan pengangkatan bagi 34 calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Rabu, 30 April 2025. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuburaya, Anu Sapati, menyampaikan bahwa formasi CPNS tahun ini berjumlah 35 orang, namun satu formasi yakni untuk posisi dokter spesialis anak belum terisi, sehingga berjumlah 34 orang saja. Perencanaan alhamdulillah berjalan lancar dengan sistem Computer Assisted Test, CAT, yang langsung ditangani oleh BKN, ujarnya. Terkait dengan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Anu Sapati mengungkapkan bahwa Kabupaten Kuburaya telah menyiapkan 665 formasi. Namun, hingga saat ini masih menunggu hasil verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara sehingga penyerahan SK belum dapat dilaksanakan. Penerimaan SK P3K 2024 masih menunggu verifikasi akhir dari BKN, tambahnya. Untuk P3K, kita kan kemarin P3K udah tes tahap 1 kan. Tahap 1 dan alhamdulillah untuk Kuburaya kita menerima tuh formasi yang akan kita siapkan 665 yang P3K. Tadi kan yang CPNS kan itu 35. Jadi total seluruhnya itu 700. Kita tergantung prakteknya. Kalau prakteknya sudah selesai diproses oleh BKN dan sudah sampai ke kami akan proses SK itu dan kami akan koordinasikan dengan pimpinan untuk penyerahan. Ya kan? Sementara itu, Bupati Kuburaya, Sujiwo, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat dan harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu integritas, kompetensi, kapasitas, inovasi, adaptif, responsif, dan kolaboratif, tegas Bupati. Ia juga berpesan kepada para CPNS yang baru diangkat agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, serta senantiasa berinovasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Kami, saya dan Pak Wagub, Pak Sekda menyerahkan SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil berjumlah 34 orang, 10 orang di kesehatan ya. Kemudian sisanya itu teknis. Pertama, pesan kami mereka adalah calon ASN, calon pegawai negeri sipil. Kemudian kami juga mengingatkan bahwasannya kita semua, termasuk ASN itu adalah pelayan. Maka kami, saya dan Pak Sukir, mengangkat visi melayani dan maju itu mengingatkan itu sebagai pelayan. Nah, namanya pelayan, ya kita harus betul-betul memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Itu satu. Yang keduanya, saya mengingatkan, ada beberapa hal yang harus wajib dimiliki oleh seorang CPNS. Pertama, integritas. Ya,
integritas, kemudian kompetensi, kemudian kapasitas, kemudian harus inovatif, kemudian harus adaptif, harus responsif, dan juga harus kolaboratif. Nah, hal-hal ini yang saya selalu ingatkan, bahwasanya ini adalah amanah, ini adalah tanggung jawab. Maka saya berpesan kepada CPNS semuanya untuk menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengingatkan juga bahwasanya CCTV Tuhan itu tidak pernah mati. Semua gerak kita terpantau. CCTV rakyat juga demikian. Kemanapun akan mudah dinilai oleh rakyat. Maka pesan kami supaya mereka mempunyai integritas dan mempunyai tindakan-tindakan yang terpuji. Jangan sampai sebaliknya. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kuburaya melakukan upacara Hari Pendidikan Nasional dipimpin oleh Bupati Kuburaya Sujiwo di halaman kantor Bupati Kuburaya. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melakukan upacara Hari Pendidikan Nasional dipimpin oleh Bupati Kuburaya Sujiwo di halaman kantor Bupati pada Jumat, 2 Mei 2025. Ditemui setelah upacara, Sujiwo mengatakan harapannya dalam momentum ini khususnya di Kabupaten Kuburaya menjadi tonggak, niat dan melangkah bersama membangun nilai-nilai luhur pengabdian, etos kerja dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik. Ia juga menyoroti beberapa masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan. Terdapat masalah yang terjadi hingga dikeluarkannya rilis hasil survei dari Komisi Pemberantasan Korupsi dari 449.000 responden, terjadi kemunduran dan kemerosotan kualitas pendidikan nasional. Saya tegaskan kalau masalah bangunan sekolah atapnya bocor, dindingnya jebol, lantainya rapuh itu gampang bisa dianggarkan, ujarnya. Akan tetapi, ketika menyangkut mundurnya dan merosotnya etos kerja serta berkurangnya tanggung jawab, maka dari ini harus bersama-sama bersatu dalam membangun kemajuan yang lebih pesat. Pertama, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kuburaya, rekan-rekan Forkopimda, dan tentunya seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Dan harapan kita, harapan saya, harapan kami, di momentum ini kita jadikan tonggak, khususnya di Kuburaya, tancapkan tonggak, satukan niat, melangkah bersama, bangun nilai luhur yang namanya pengabdian, tanggung jawab, etos kerja, dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik untuk anak-anak Kuburaya. Masalah pendidikan ini sangat penting. Saking pentingnya masalah pendidikan, konstitusi kita memberikan perintah, amanat, dan instruksi. Maka ini harus kita pegang teguh. Tadi saya bacakan rilis hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan 449.000 responden. Terjadi kemunduran dan kemerosotan kualitas pendidikan nasional, termasuk di Kuburaya. Dan saya ingin tegaskan bahwasanya kalau masalah bangunan sekolah, atapnya bocor, kemudian dindingnya jebol, lantainya rapuh, tiangnya miring, itu gampang. Kita anggarkan, siapkan anggarannya, siapkan uangnya, kita robohin bangunan itu, bangunan sekolah tersebut, kita bangun, selesai. Tetapi ketika ini menyangkut mundurnya dan merosotnya nilai luhur yang namanya pengabdian sebagai abdi negara, kemunduran tentang
semangat etos kerja, berkurangnya tanggung jawab, mundurnya disiplin para guru, maka ini bencana. Tetapi saya ingin tegaskan, ini belum terlambat. Belum terlambat. Masa depan anak-anak Kuburaya, generasi penerus bangsa, ada di tangan guru-guru. Guru-guru ini mendapatkan julukan pahlawan tanpa tanda jasa. Maka saya mengajak semangat pahlawan tanpa tanda jasa ing arso sungtolodo ing madya bangun karso tuturi handayani kiranya dapat dihayati dan juga harus diamalkan. Saya sebagai kepala daerah, teman-teman Forkopimda akan totalitas membantu bagaimana menciptakan, mewujudkan pendidikan yang bermutu, yang berkualitas, yang merupakan hak asasi anak-anak kita, hak dasar anak-anak kita. Maka saya ingatkan kepada teman-teman guru semuanya, belum terlambat. Justru kondisi ini termasuk rilis survei KPK itu kita jadikan momentum kita untuk menancapkan tonggak pengabdian kita semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2025 untuk warga pendidikan di seluruh rakyat Indonesia. Tema Hari Pendidikan tahun ini memang agak luar biasa. Kemudian kita ketahui bahwa temanya itu partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Ini menandakan bahwa pendidikan ini bukan persoalan yang sederhana, tetapi memang menuntut kolaborasi, sinergisitas semua pihak, semua elemen untuk meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, yaitu pendidikan yang bermutu. Di Kuburaya sendiri kita tadi juga mendengarkan rilis yang telah disampaikan oleh Pak Bupati pada saat arahan apel upacara bendera bahwa ada beberapa indikator kita masih memprihatinkan. Di antaranya masih terjadi kemunduran dalam hal disiplin siswa misalnya. Itu tercatat indeksnya masih 40 sekian persen. Artinya nilai-nilai kejujuran pada siswa ini masih sangat menjadi perhatian untuk kita semua. Kemudian juga disiplin dan etos kerja guru yang masih 24% itu ternyata masih sering meninggalkan tugas. Ini juga nantinya akan menjadi atensi kita semua untuk berupaya terus memperbaikinya. Sobatkom, itu tadi merupakan informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Nining mewakili segenap kru yang sedang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.